Hai semua, gua Wasa. Video kali ini bukan mau nge-review, tapi lebih ke ngobrol lagi aja. Bahwasanya brand Aner itu bakal comeback ke Indonesia sini guys. Siap, hal ini juga emang lagi rame banget ya diomongin. Bahkan bisa dilihat juga dari beberapa postingan teman-teman tech reviewer yang lain. Dan di sosmed-sosmed juga berseliweran beritanya. Termasuk di official Instagramnya si Aner Indonesia sendiri. Mereka tuh udah mulai banyak posting-postingannya, mereka ngasih tahu bakalan comeback. Dan kelihatan juga mereka itu ngegandengnya nggak kaleng-kaleng. Langsung salah satu dari 9 naga, yakni Era Jaya Group sebagai distributornya juga nanti. Nah, kenapa sih Aner comeback tuh bakalan rame banget? Ya soalnya nggak heran ya guys. Para antusias di ranah tech itu seneng banget dengan adanya inovasi-inovasi terbaru dari sebuah teknologi, terutama di bagian smartphone yang punya banyak capability menghadirkan teknologi yang ada saat ini tuh udah bisa ngapain aja. Dan juga ini Aner tuh bisa dibilang sebagai salah satu punggawanya yang mau datang ke Indonesia sini dengan nama sendiri alias berdiri sendiri tanpa adanya lagi embel-embel Huawei. Maksudnya gimana nih Bang? Jadi gini, kalau teman-teman belum tahu, gue simpelin aja. Semua orang itu tahulah bahwa Aner itu dulunya merupakan sister company-nya Huawei yang ditargetkan menciptakan sebuah produk yang stylish dengan pangsa pasarnya itu lebih ke anak muda. Sedangkan Huawei sendiri itu ditargetkan sebagai brand yang lebih mature-nya atau lebih dewasanya. Nah, semenjak tahun 2020 yang lalu ya, dengan berseterunya Huawei dengan Google, jadinya Huawei dan Aner itu terpisah. Gua nggak akan bahas lebih lanjut soal Huawei sama Google ya, kalian harusnya tahu sendiri lah ya gimana mereka tuh. Nah, Aner sendiri ini tuh berdiri dengan namanya dan mereka juga melakukan rebranding untuk fokus pada pasar yang lebih premium sekarang. Makanya kalau mau disimpelin, Aner itu bakal jualan di sini dan ada GMS atau GMS atau ada Google-nya. Ya karena walaupun mereka ya, maksudnya si Aner ini dan Huawei sudah berpisah secara skema perusahaan dan juga brand, cuma tetap aja sih DNA Huawei itu sedikit banyak masih ada di Aner. Makanya teknologi Aner ini tuh bener-bener ya nggak bisa dipandang sebelah mata. Dengan ngelihat keseriusan mereka juga selama jalan 5 tahun terakhir ini, semenjak pisah sama Huawei, sebut aja ada Aner Magic V3. Ini adalah foldable terbarunya yang punya desain tipis tapi kameranya serta layar dan juga baterainya bisa dibilang ajib. Serta bisa dilihat juga mereka pakai chipsetnya itu Snapdragon ya, US punya nih. Nah, sedangkan untuk device smartphone terbarunya yang paling terbaru lah, maksudnya yang latestnya, ini adalah Aner Magic 7 Pro yang udah pakai Snapdragon 8 Elite. Jadi ya teman-teman paham lah ya gimana mereka ngegas banget jualannya, karena chipsetnya aja balik lagi mereka pakainya yang US punya. Kalau Huawei ya mana bisa gitu Snapdragon, karena ya emang imbas berseterunya si Huawei dengan Google dan ya kenanya udah di-ban juga gitu sama US-nya. Nah tapi ya gue sendiri sebenarnya masih ada sih Aner yang lama, tapi ya nih Aner 10 handphone keluaran tahun 2018 yang kala itu ini adalah handphone mid-range tapi kualitas kameranya, baterainya, ngecasnya, bahkan sampai penangkapan sinyal, ini handphone tuh bagus banget. Kira-kira sekelas Samsung flagship lah di kala itu. Dan ini masih gue simpen karena ya emang belum pengen dijual aja. Terus juga ini udah lumayan hancur ya, sayang-sayang gitu. Dijual juga paling gak ada harganya. Dan juga sebagai pengingat aja sih masa-masa baktinya nih handphone ke gue. Bagus banget gitu loh. Sampai akhirnya gue ngerasa bosen dan ya udah ganti handphone lainnya. Jadi bukan karena rusak ya, masih nyala ini, masih nyala bener-bener gitu loh. Tuh. Yang serunya lagi, Aner ini tuh nggak cuma ngebawa lini smartphone-nya aja, tapi mereka juga bakalan bawa satu ekosistem biar para penggunanya nanti bisa jajan produk-produk Aner yang lainnya dan sekaligus ngerasain experience yang lebih seamless antar device-device Aner yang lain. Sebut aja device-nya tuh kayak wearable, itu semacam kayak smartwatch. Terus audio juga ada, TWS, headphone, dan yang lain-lain. Nah, tablet juga ada. Dan ini nih yang seru, mereka juga bakal ngebawa jajaran laptopnya ke Indonesia. Nah, gue pas dikasih tahu hal kayak gini sebenarnya langsung kepikirannya justru Samsung sih. Soalnya kalau mau fight head to head ini kenanya emang sama Samsung banget ya. Terlebih soal ekosistemnya. Tapi minus soal home appliances-nya ya. Kita nggak ngomongin peralatan rumah tangga nih.
Pokoknya sekitaran gadget-gadgetnya aja yang bisa kita bawa mobile, bisa kita pindah-pindahin, bisa kita tenteng-tenteng lah. Karena kalau sama-sama ngomongin soal Android, Samsung itu sebenarnya kan ya balik lagi, dia tuh ada laptop, tapi entah kenapa nggak dimasukin ke Indonesia. Dan ini malah Honor yang kelihatannya bener-bener serius, comeback-nya sampai laptop-laptopnya aja itu bakal dibawa ke sini. Karena kalau ngomongin soal harganya juga, gue tuh sempat dengar kalau Honor itu bakal lebih nyasar ke pasar premium. Yang artinya kemungkinan besar Honor itu nggak akan masukin handphonenya di range harga 1-2 juta. Yang gue dengar itu bisa jadi startnya dari 4 juta. Reasonnya jelas, karena si Honor itu udah rebranding balik lagi dan bukan lagi fokus di persaingan harga. Tapi mereka akan fokus di ranah inovasi dan juga teknologi-teknologi terbaru termasuk AI yang didukung sama Gemini dan juga mereka ada independen sendiri AI-nya yang bakalan hadir secara global dan pengennya orang-orang di Indonesia itu juga ikut merasakannya. Honor itu juga yang gue denger nih, karyawannya sebagian besar yakni sekitar 70-an% ada di bagian R&D. Dan juga produksinya tuh mereka 85% menggunakan mesin, jadinya bisa lebih cepat. Nah, dengan ngasih harga yang awal-awalnya ini udah nggak di ranah 1 juta 2 juta, menurut gue ini ya bisa dibilang baik juga. Soalnya selain bisa mengurangi masuknya ke ranah kaum mendang-mending, pengguna Honor ini juga nantinya akan terseleksi sendiri karena kelas yang mereka sasar itu mulai dari mid-range ke flagship. Jadi nantinya tuh impactnya kalau menurut gua ke depannya kalau Honor datengin device-nya yang punya teknologi paling mutakhir saat itu dan harganya juga kenanya premium banget, orang-orang bakalan kayak ya udah nggak apa-apa gitu loh, karena ya mereka udah terbiasa dengan Honor yang emang masuk ke ranah premium dari awal comeback-nya ke Indonesia. Ngerti kan ya maksudnya ya? Yang jelas balik lagi nih, Honor tuh udah mempersiapkan banget untuk mereka jualan di Indonesia sini. Salah satu syaratnya itu memenuhi TKDN dengan adanya pabrik mereka di Batam, yakni Satnusa, yang nggak dilepas begitu aja karena dipantau langsung juga QNC-nya dan juga tes-tesannya itu sama pihak Honor. Tuh, mau comeback aja nggak ribet bikin pabrik gitu. Nggak kayak, oh no, brand buah no. Terus juga ya buat service centernya si Honor, sementara ini mereka ngasih tahu ke gua baru ada 8 aja yang biasanya tuh ada di kota-kota besar dulu. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja mereka bakal buka cabang kok nanti seiring perjalanannya comeback di Indonesia. Yang jelas kalau teman-teman nanya, kapan sih bang unitnya datang dan unitnya itu kira-kira produknya apaan aja? Jujur, gue belum bisa jawab. Karena info yang kemarin gue dikasih tahu juga cuma dikasih tahu clue-nya bakalan mulai penjualan dan woro-woro device-nya yang dijual di sini itu apaan aja per bulan Februari 2025 nanti. Feeling gue sih kayaknya nih Honor tuh ngincernya momentum pas lebaran deh. Karena itu waktu yang pas juga buat orang ngeluarin duit gitu ya, karena habis dapat THR juga. Iya kan? Udah sih paling saran dari gua, sisanya nih teman-teman pantengin aja sosmednya Honor, termasuk tuh Instagramnya yang udah centang biru asli ya, bukan beli. Soalnya kelihatan verified-nya udah dari bulan Mei 2018. Karena kalau beli itu kan mulai 2023 ya setahu gua, dan mulai dari 2023 sampai sekarang kalau mau otomatis atau murni centang biru itu udah agak susah. So, gimana menurut teman-teman? Nungguin juga nggak handphone Honor ataupun produk lainnya Honor di Indonesia sini? Dan kalau boleh tanya juga, teman-teman kalau masih ada yang pakai Honor, kasih tahu dong kalian tuh sedang pakai tipe apa biar kita bisa diskusi bareng. Kali aja ada juga yang pakai Honor 10 kayak gue ini. Oke deh, paling segini aja video dari gua kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.